Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan materi persilangan hereditas pembelahan sel ya. Pertama, kalian silangkan genotip yang ditunjuk ini dengan genotip yang ini. Jadi berbiji hitam disilangkan dengan berbiji putih, menghasilkan F1 yang heterozigot. Kemudian disilangkan kembali dengan genotip H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Maka persilangannya akan menghasilkan dua hitam, satu kuning, dan juga satu putih. Hitam ketika ada H besar ya, karena dia epistasis. Ketika K besar saja yang muncul, maka dia kuning. Ketika tidak ada H besar dan K besar, maka akan menghasilkan putih. Selanjutnya, jika laki-laki normal menikah dengan wanita carrier buta warna. Ini laki-laki normal, wanita carrier buta warna ada XCB ya, color blindnya di X, tertaut. Dilihat akan menghasilkan anak, ada kemungkinan 4 anak ya. Kemungkinan fenotip yang lahir dari perkawinan jika anak perempuan normal XX menikah dengan laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna itu XCBY. Maka anaknya kemungkinannya yang benar adalah 100% laki-laki normal. Karena kemungkinan dari anak tersebut jika XX disilangkan dengan XCBY akan menghasilkan XCBX yang berarti berfenotip wanitanya normal carrier, XCBX-nya wanita normal carrier. Jadi ada dua, jadi 100% normal carrier wanita ya untuk wanita. Sedangkan selanjutnya nanti ada dua kemungkinan XY, jadi 100% normal laki-laki gitu ya. Selanjutnya, pada pohon mangga M yang besar membawa sifat rasa manis dan alel M kecil membawa sifat rasa asam. B membawa sifat buah besar dan B kecil membawa sifat buah kecil. Itu bisa kalian lihat secara genotip dan fenotip. Persilangan tanaman mangga berbuah manis dan besar heterozigot sesamanya diperoleh 320 bakal tanaman. Berarti dari hal ini bisa kalian lihat perbandingannya 9331 ya. Untuk soal tipe ini, banyaknya bakal tanaman yang berbuah asam dan besar. Berarti asam itu M-nya kecil ya. Asam dan berbuah besar B-nya besar. Berarti untuk yang B-nya besar adalah perbandingannya 3/16. Totalnya karena 9331. Untuk yang berbuah asam dan besar itu hanya ada 3 dari per 16, padahal totalnya 320. Maka 3/16 kali 320 hasilnya 60. Untuk yang ditunjuk ini merupakan fase profase yang mulai terlihat ada benang spindel gelondongnya, mulai terbentuk kromosom dari kromatin benang kromatin. Maka fase berikutnya adalah fase metafase karena kromosom berada di bidang ekuator pembelahan. Karena tahapannya pada pembelahan sel adalah profase, selanjutnya metafase, anafase, dan juga telofase. Setelah fase yang ditunjuk ini profase, maka selanjutnya adalah metafase. Selanjutnya masih mengenai pembelahan sel mitosis, ditanyakan tahapan yang benar. Berarti kan ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Gambar-gambar yang sesuai yang mana? Nah, berarti untuk profase itu adalah masih awal-awal terbentuk gitu ya. Mulai terlihat benang spindel, kromatin, benang kromatin akan membentuk kromosom. Berarti itu adalah yang keempat. Selanjutnya ke 1 gitu ya, mulai itu benang spindelnya
muncul, bergerak, mengelilingi. Ini udah profase yang akhir. Selanjutnya ada metafase. Metafase, kromatid-kromatidnya udah mulai sejajar di ekuator. Selanjutnya lagi ada anafase, kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Kita lihat nih, dia mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Berarti 4, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, ini pewarisan hemofili ya. Individu berlabel 1 dan 5 memiliki genotip. Dari label 1 dan 2 dihasilkan laki-laki yang hemofili. Karena dia terpaut X, berarti ada kemungkinan wanita yang satu ini, label 1, dia perempuan pembawa hemofili. Berarti adalah XXBW gitu ya, bisa disimbolkan genotipnya. Dan untuk laki-laki yang kotak putih ini berlabel 5, laki-laki normal, berarti XY. Jadi berlabel satunya XXBW dan laki-lakinya XY. Selanjutnya, tanaman jeruk tahan penyakit berbuah manis disilangkan dengan tanaman jeruk tidak tahan penyakit berbuah asam. Dihasilkan F1 tahan penyakit berbuah manis. Jika F1 disilangkan selamanya, dihasilkan 320 biji tanaman. Ini berarti kemungkinannya adalah perbandingan 9331. Dengan yang ditanyakan adalah tahan penyakit berbuah manis, berarti perbandingannya bernilai 9 dari keseluruhannya 16 ya. 9 per 16 dikalikan 320, maka hasilnya 180. Selanjutnya, seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Buta warna itu terpaut gonosom kromosom X. Jika perempuannya buta warna, berarti XCB. Jika laki-lakinya buta warna, XCBY. Kemungkinan anak-anak perempuannya yang ditanyakan ya. Berarti karena ayahnya buta warna, berarti XCBY, XCB, berarti udah ada XCB ya. Berarti perempuannya normal, berarti pembawa XCBX disilangkan dengan XY. Maka hasilnya ada XCBX, ada XX, ada XCBY, dan juga XY. Karena ditanyanya perempuan saja, tadi kan ada XX berarti normal, ada juga XCBX berarti pembawa. Perempuannya hanya 2, berarti 50% normal dan 50% carrier atau pembawa. Tadi kalau untuk laki-laki ada XY yang normal, ada XCBY, berarti ada yang laki-lakinya buta warna. Tapi karena ditanyakan perempuannya saja, maka 50% normal dan 50% carrier. Ini merupakan materi genetik nih. Jika rantai DNA sense adalah ATTGTAAAACGG dengan A-nya adalah adenin, T-nya timin, G-nya guanin, C-nya sitosin. Kode genetik yang ada pada komplemennya berarti pasangannya tapi masih tetap di DNA. Berarti adenin pasangannya dengan timin, guanin dengan sitosin. Jadi ketika ATT maka TAA. Jadi TAA, CAT, TTT, dan GCC. Selanjutnya, jika pada rantai DNA sense terdiri dari basa nitrogen TAC, CGT, GCA, maka basa nitrogen pada RNA T, jadi dari DNA ke RNA, di mana kalau di RNA nggak ada timin, adanya urasil ya. Karena adanya urasil, maka
T-nya ini diubah jadi U. Tadinya TAC jadi UAC, CGU, dan GCA. Lanjut. Pada tikus, gen R dan C keduanya menyebabkan warna hitam. Ketika hurufnya kecil, menyebabkan tikus menjadi albino. Bila F1 disilangkan dengan induk yang albino, maka rasio fenotip keturunannya adalah 1 hitam, 1 albino. Diketahui tanaman jeruk berdaging buah kuning rasa masam pohon besar. Heterozigot. Genotipnya bisa kalian lihat. Berdasarkan genotip tersebut, maka macam gamet yang akan dihasilkan. Cara menghitungnya adalah ketika pasangan huruf itu ada besar ada kecil, nanti terhitungnya 1. Jadi ada 2 pangkat N. N-nya akan terhitung ketika contohnya ada M besar M kecil, maka udah terhitung 1. B besar B kecil 2. Kalau ini sama ya. Berarti gametnya hanya ada tadi 2, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2, sama dengan 4. Selanjutnya, tanaman jagung yang berbiji kuning, buah manis, bulir besar, heterozigot, bisa dilihat genotipnya ya. Berdasarkan genotip tersebut, maka macam gamet yang akan dihasilkan adalah sama, masih menggunakan 2 pangkat N. N-nya ada 1, 2, 3, karena beda-beda semua hurufnya ya, besar kecil pasangannya. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Persilangan tanaman bunga kuning berbuah manis dengan tanaman bunga putih berbuah asam. Seluruh F1-nya diperoleh berbuah kuning dan manis. Persilangan selanjutnya dilakukan sesama F1. Ini kemungkinan besar adalah perbandingan 9331. F2 yang diharapkan berbunga kuning buah asam adalah 3/16 dikali 100% adalah 18,75. Ada persilangan antara padi bulir besar umur panjang dengan bulir kecil umur pendek. Diperoleh semua F1 bulir besar umur panjang. Kemudian sesama F1 dikawinkan. Ini perbandingannya juga masih 9331. Berapakah kemungkinan munculnya individu genotip F2 yang homozigot dominan jika keturunan F2 berjumlah 640? Perbandingan dengan yang homozigot dominan itu hanya 1 dari totalnya 16. Dikali 640 hasilnya 40. Selanjutnya, perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis terletak pada jumlah sel yang dihasilkan ya. Spermatogenesis yang dihasilkan ada 4 sperma fungsional, dan oogenesis yang dihasilkan ada 1 ovum yang fungsional. Kromosom sel somatik wanita normal terdiri atas 44 autosom dan sepasang kromosom. Yang benar ini. Selanjutnya, tabel berikut pernyataan yang benar tentang perbedaan DNA dan RNA. Dari segi bentuk, DNA adalah double helix rantai ganda, RNA rantai tunggal ya. Fungsinya DNA itu sebagai pengatur sintesis protein, sedangkan RNA pelaksana sintesis protein. Untuk letaknya, DNA ini ada di nukleus, RNA ada di nukleus, ribosom, dan juga sitoplasma. Untuk basa nitrogennya, DNA memiliki purin adenin guanin dengan pirimidinnya sitosin timin. Sedangkan untuk RNA, purinnya adenin guanin, pirimidinnya sitosin urasil. Gulanya untuk DNA adalah deoksiribosa, RNA ribosa. Jadi, yang tidak benar tentang perbedaan DNA dan RNA adalah yang ini ya, yang tidak terkecuali. Selanjutnya, perhatikan skema sintesis
protein. Peristiwa yang terjadi pada proses yang pertama adalah proses pertama DNA itu melakukan namanya transkripsi, pencetakan RNA-D oleh DNA. Nah, sintesis protein ada skemanya yang ditanya bagian X pada diagram di atas menunjukkan. Jadi kan tadi dari DNA ke RNA duta ini mengalami transkripsi ya. Tapi selanjutnya ini ada di ribosom, dia translasi oleh tRNA, ya, yang akan membawa asam-asam amino. Selanjutnya, ini tentang persilangan. Ada parentalnya, ada anaknya. Dari diagram di atas yang dapat diketahui bahwa sifat hitam epistasis terhadap kuning. Karena perbandingannya 12:31. Apabila terjadi perkawinan parental golongan darah A heterozigot, berarti ada IAIO dengan B heterozigot IBIO, kemungkinan golongan darah anaknya berarti bisa ada IAA golongan A, IAB, kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah A, B, AB, dan O. Jadi ada IAO, IBO, IAB, dan IOO. Jadi pembastaran antara genotip B besar B kecil dengan B besar B kecil di gimana gen B kecil bersifat letal, keturunan yang diharapkan hidup adalah, berarti ini kemungkinan anaknya ada 4, dengan yang diharapkan hidup ada 3. Berarti 3/4 dikali 100% hasilnya 75%. Perhatikan diagram di bawah ini. Dari hasil persilangan antara keturunan F1 persentase munculnya warna putih pada keturunan F2. Jika kalian lihat ini merupakan perbandingan polimerid dengan perbandingan 15:1. 15:1, 15 merah, satunya putih. Berarti untuk yang putih 1/16 totalnya dikali 100%, hasilnya 6,25%. Lanjut. Beberapa pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel. Ini sudah mengenai pembelahan sel, terutama tentang mitosis ya. Yang benar adalah dia terjadi pada sel tubuh, lalu sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. Pembelahan sel berlangsung 1 kali. Itu adalah mitosis ya. Selanjutnya, dalam proses sintesis protein, urutan bahasa yang selalu menjadi kodon awal dan kodon akhir pada RNA-D atau mRNA adalah kodon awalnya adalah AUG dengan kodon stopnya, kodon akhirnya UAG, UGA, dan UAA. Pada RNA transfer terdapat nukleotida yang rangkaiannya disebut dengan RNA transfer. Dalam nukleotida rangkaiannya disebut dengan antikodon. Perhatikan gambar struktur molekul DNA. Susunan basa nitrogen 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah adenin pasangannya timin ya, guanin pasangannya sitosin. Ketika ini ada adenin berarti satunya timin. Yang kedua, karena ada guanin maka pasangannya sitosin. Yang ketiga, karena guanin pasangannya sitosin. Yang keempat, karena ada adenin pasangannya timin. Jadi 1, 2, 3, 4, timin, sitosin, sitosin, dan timin. Pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut pita template ya, pita DNA, pita template. Apa akibat yang disebabkan terjadinya kesalahan pada transkripsi oleh RNA-T? Kesalahan pembentukan protein ya. Pada pembelahan meiosis, yang ini pembelahan meiosis, ada peristiwa pemisahan kromatid yang membentuk kromosom, gerakan kromatid ke kutub-kutub yang letaknya berlawanan. Peristiwa yang terjadi pada tahap ini karena ke kutub-kutub yang berlawanan, dan pada meiosis berarti dia tahapan anafase yang pertama, pemisahan kromatid.
Pak Marianto menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning. Bisa kalian lihat genotipnya ya, dengan biji keriput warna hijau. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 menghasilkan biji sejumlah 3.200. Secara berurutan jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau. Ini merupakan perbandingan lagi 9331 dengan total kemungkinan 16. Berarti untuk biji bulat warna kuning itu ada 9. Ada 9 per 16 dikali 3.200 ya, hasilnya 1.800. Selanjutnya untuk keriput warna hijau ada 1 dengan 1 per 16 dikali 3.200 hasilnya 200. Itu yang ini ya. Semoga kalian paham mengenai materi substansi genetik, persilangan hereditas, hukum Mendel, pembelahan sel. Dibaca lagi dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.